boss, sara mo na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Feeling A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang uji normalitas. Penjelasan pertama, understanding normalitas test. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris yang beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors atau Shapiro-Wills, dan Jergy-Bera. Selanjutnya, metode Chi-square dalam uji normalitas. Metode Chi-square atau S2 untuk diuji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan, penyimpangan data dan observasi setiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji Chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Keterangan S2, nilai S2, OI sama dengan nilai observasi, EI atau nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel, normal dikalikan N atau non total frekuensi, PI atau SN. N sama dengan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Selanjutnya, komponen penyusunan rumus tersebut didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data. Distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Komponen penyusunan rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Syarat uji Chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode Chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang B, cocok untuk data dengan banyak angka besar atau N sama dengan 30. Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 gabungan. Signifikansi uji. Nilai S2 hitung dibandingkan dengan X2 tabel Chi-square. Jika nilai S2 hitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka HO dan HA diterima.
Selanjutnya, contoh uji singkuer dalam analisis normalitas. Contohnya, diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi di tahun 2010. Selidikilah dengan X sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Mean sama dengan 157,8. Standar deviasi sama dengan 8,9. Penyelesaiannya satu hipotesis. HO populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal dan HI populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. 2. Nilai X. Nilai X level signifikansi 5% dari 0,5. Yang ketiga, rumus statistika pengujian. Luasan di piutang dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasi dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Selanjutnya S2 sama dengan 0,E dibagi E sama dengan 7 dikurang 3,86 kuadrat dibagi 3,86 ditambah 10 dikurang 10,1 kuadrat dibagi 10,1 ditambah 16 dikurang 18,94 kuadrat dibagi 18,94 tambah 23 dikurang 24,33 kuadrat dibagi 24,23 ditambah 6 dikurang 538 kuadrat dibagi 53,8 hasilnya 0,427. Yang keempat, derajat bebas. Rumusnya itu DF sama dengan K dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Yang kelima, nilai tabel. Nilai tabel S2 dibagi A sama dengan 0,5 dibagi DF sama dengan 2 dibagi 2 dibagi sama dengan 5,91. Baca selengkapnya tentang tabel sin square. 6 data penolakan seperti gambar di bawah. Selanjutnya, apa yang masuk dengan uji normalitas? Yaitu sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Jika tidak berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, types of formality test. Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan. Pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal, PP, normal QQ, histograf, stiff left, box plot, dan lain-lain. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.